Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu kang sami pinanggih. Rahayu para kadang-kadang sedaya. Kali ini saya berada di lokasi makam Sayyid Husain. Saya akan menceritakan sedikit sejarah yang saya ketahui dari Sayyid Husain, seorang pengawal Sultan Mahmud dari Persia, Iran. Sayyid Husain adalah salah satu pengawal rombongan Siti Fatimah binti Maimun atau pengawal rombongan Sultan Mahmud Shah Alam dari Persia. Ketika rombongan dakwah Islam dari Kedah memasuki Nusantara, semua rombongan mendarat di Pelabuhan Gresik, pesisir utara Laut Jawa. Pelabuhan Gresik dulunya bandar besar pangkalan mendaratnya kapal-kapal pedagang dari luar Nusantara maupun orang Nusantara sendiri. Di zaman sebelum Majapahit, Bandar Gresik sudah ada. Hingga di zaman Majapahit, Bandar Gresik semakin ramai dengan kedatangan pesiar-pesiar agama yang menjadikan dagangan sebagai jembatan memasuki tanah Nusantara ini, khususnya Jawa. Disinilah awal dari masuknya Islam di Nusantara yang dibawa oleh rombongan Siti Fatimah atau keluarga Sultan Mahmud. Siti Fatimah binti Maimun dan beserta keluarganya memasuki tanah Jawa sekitar abad 11. Literasi tulisan yang berada di makam Siti Fatimah binti Maimun menunjukkan abad 11 sekitar tahun 1082 Masehi, menandakan sekitar abad 11 Islam sudah masuk ke Jawa. Akan tetapi masih belum bisa menyebarkan luas dikarenakan tanah Jawa masih angker dan orang Jawa masih kuat dalam memegang teguh keagamaannya. Di sekitar tahun itulah Sultan Mahmud banyak peninjauan ke Jawa, ke kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Pada saat itu rombongan Sultan Mahmud melewati daerah Gresik, sekitaran hutan utara dari Sungai Lamong, sekarang masuk wilayah Kecamatan Ciremai. Sayyid Husain pada saat itu sudah lanjut usia. Beliau meninggal di saat perjalanan kembali ke Bandar Gresik, dan beliau dimakamkan di wilayah utara Sungai Lamong, sekarang menjadi Dusun Geger, Desa Iker-Iker, Kecamatan Ciremai, Kabupaten Gresik. Akan tetapi menurut sumber lain, dari awal masuknya Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro di sekitar abad 13, Syekh Jumadil Kubro menempati tanah Jawa yang masih kekuasaan kerajaan besar Majapahit. Di Jawa, Syekh Jumadil Kubro menyebarkan agama dengan cara mendekati pejabat-pejabat Majapahit karena dianggap lebih mudah daripada menyebarkan secara langsung kepada rakyat-rakyat jelata. Syekh Jumadil Kubro adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Jawa di kerajaan Majapahit. Dengan adanya tempat yang dianggap angker, yang sulit untuk melakukan syiar,
maka Syekh Jumatil Kubro datang menemui Sultan Mahmud ke Iran guna membicarakan yang terjadi di tanah Jawa. Sulitnya syiar di sana karena banyak gangguan dari bangsa lembut. Maka Sultan Mahmud memerintahkan 9 orang yang memiliki daya kelinuhan untuk datang ke tanah Jawa. Dari rangkaian sejarah di atas bahwa Sultan Mahmud masih saudara sepupu dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Siti Fatimah binti Maimun, putri dari Sultan Mahmud, adalah keponakan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pendapat lain, Wali Songo periode pertama memasuki Nusantara sekitar abad 14. Jadi Siti Fatimah binti Maimun atau Sultan Mahmud datang ke tanah Jawa perkiraan sejaman dengan Wali Songo periode pertama. Maka bangunan cukup yang berada di makam Siti Fatimah binti Maimun di Gresik adalah bangunan khas Hindu Buddha yang diperuntukkan sebagai rasa hormat kepada Siti Fatimah sebagai calon istri Raja Majapahit. Sekian sejarah dari saya. Jika ada salah kata maupun informasi mengenai sejarah, saya mohon dimaklumi. Akhiri kata banyak terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.